Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan. Besok juga kemenangan. Kemarin juga kemenangan. Kemenangan kita tidak setahun sekali ya Bapak Ibu, tapi setiap hari. Karena saya ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Kita ini dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah diselesaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau bos atau atasan menyuruh karyawannya mengerjakan sesuatu, pekerjaan itu sudah pasti belum diselesaikan, Bapak Ibu Saudara. Masih ada banyak hal yang harus diurus. Tetapi kita dipanggil Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikannya terlebih dahulu. Jadi keberhasilan menjadi jaminan kita. Kemenangan menjadi jaminan kita, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tema kita pagi hari ini kuat dan berakar. Nah, Bapak Ibu, ketika Dinda men-share rekaman di link, ya saya percaya bahwa itu bukan suatu tujuan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin sibuk atau tidak bisa mengikuti breakthrough, Bapak Ibu bisa mendengar di situ. Ya, karena kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti dari hari Senin yang disampaikan di breakthrough, ada berkat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kembali rekaman breakthrough, ya, di hati saya itu seperti, saya pengen bilang ke Nino, khotbah minggu pakai rekaman ini aja, Karena semuanya komplit Bapak Ibu Saudara. Segala kerikil hati, di pikiran itu disingkirkan. Nah Bapak Ibu mengingatkan kembali di hari Senin bahwa masalah itu bukan menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita berakar di dalam Tuhan, bagaimana kita membangun hidup kita di dalam Tuhan, itu yang terpenting. Karena kalau kita membangun hidup kita di dalam Tuhan dan berakar Bapak Ibu, bukan masalahnya yang menjadi problem. Ada 12 pengintai, kita tahu, Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Semuanya pemimpin Bapak Ibu, semuanya kepala-kepala, punya bawahan, semuanya orang-orang yang terpandang, 12 itu. Ada orang-orang yang mengikuti mereka Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di sini ada sel leader dan anggota-anggotanya mendengarkan, mengikuti. Ya, tapi di tempat ini bukan 10 pengintai, 2 pengintai yang kuat dan teguh. Yang 12-nya ini sama-sama melihat persoalan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama melihat musuh Bapak Ibu. Tetapi respon mereka berbeda. Karena yang dibangun Yosua dan Kaleb ini berbeda Bapak Ibu. Jadi saya mendapati bahwa bukan masalahnya yang menjadi problem Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang kita bangun dalam hidup kita. Apa yang kita taruh dalam hidup kita Bapak Ibu. Yang membuat kita kuat Bapak Ibu Saudara. Kita bisa diperhadapkan dengan nggak punya uang. Kita bisa diperhadapkan dengan kesulitan Bapak Ibu. Tetapi respon kita akan berbeda-beda. Tergantung apakah kita ini berakar atau tidak. Tergantung apa yang kita bangun dalam hidup kita Bapak Ibu. Kaleb dan Yosua membangun pola dengan benar. Itulah sebabnya responnya sama Bapak Ibu dengan hatinya Tuhan. Biarlah kita didapati ketika ada sesuatu terjadi, respon kita sesuai hatinya Tuhan. Ketika ada persoalan, respon kita sesuai hatinya Tuhan Bapak Ibu. Cara pandang kita, cara pandangnya Tuhan. Matius pasal 13. Mam juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus saja bisa tidur di tengah badai Bapak Ibu Saudara. Ya, kan Tuhan Yesus kan juga manusia Bapak Ibu, tetapi dia membangun hidupnya dengan firman, dengan apa kata Bapa, sehingga dia bisa ada damai sejahtera. Ketika kita terus membangun sesuai dengan pola, kita juga bisa tidur di tengah-tengah badai. Badai tidak membuat kita jadi panik lagi Bapak Ibu. Persoalan tidak membuat kita menjadi panik lagi. Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 31 dan 32.
di terjemahan baru memberi judul perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin, Bapak Ibu. Bukan tergantung ukurannya, Bapak Ibu Saudara, tetapi kualitas di dalam benih itu. Kita mungkin saat ini kecil, Bapak Ibu. Bisa jadi kita hanya belum ditanam saja, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya belum berakar saja, kita hanya belum bertumbuh saja. Tetapi ketika kita ditanam, Bapak Ibu, kita akan mulai berakar. Dan kita akan mulai bertumbuh jadi pohon, Bapak Ibu Saudara. Dan burung-burung bersarang di dalamnya. Di sini ditulis bahwa Yesus, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Ini hidup kita, Bapak Ibu, biji sesawi. Tetapi ketika kita ditanam, Bapak Ibu, kita akan mulai berakar dan kita akan mulai kuat. Itulah sebabnya sebelum berakar, kita harus pastikan bahwa kita tertanam, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tidak tertanam, kita tidak bisa berakar, Bapak Ibu Saudara. Tertanam, ya saya memperhatikan tumbuh-tumbuhan, di rumah saya ada tumbuh-tumbuhan, Bapak Ibu, di depan rumah yang menanam budia. Di situ ada cabai, ada banyak tumbuhan, bahkan ada jenis yang saya tidak tahu, daun, bunga yang saya tidak tahu. Tetapi saya perhatikan bahwa tumbuhan ini bisa bertumbuh karena akarnya tertanam, Bapak Ibu. Nah, kita harus tertanam, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa bertumbuh, Bapak Ibu, supaya kita bisa berbuah lebat. Tuhan Yesus menyampaikan nubuatan, bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan, karena di perjanjian lama. Ketika Hizkia dikepung oleh Sanherib, Bapak Ibu, dia, Bapak Ibu Saudara bisa baca itu ada di Yesaya, Tawarik, di Kejadian, kitabnya Hizkia. Hizkia ini responnya bagus, Bapak Ibu Saudara. Ketika menghadapi peperangan, responnya bagus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, sebelum Hizkia dikepung Sanherib, Hizkia ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia memulihkan rumah Tuhan, ya, yang tadinya tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi persekutuan. Hizkia ini memulihkan, Bapak Ibu, mengembalikan imam-imam, mengembalikan suku-suku Lewi supaya bisa melayani, dan supaya rumah Tuhan ini dipakai lagi, Bapak Ibu. Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi setelah itu di kitab Tawarik, setelah dia melakukan apa yang benar, setelah dia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, malah masalah datang, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita terus melayani, Bapak Ibu, atau kita bertekun dalam Tuhan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Apakah kita kecewa, apakah kita mundur, apakah kita lari, Bapak Ibu? Karena itu menunjukkan bahwa akar kita sedikit. Tetapi ketika akar kita kuat, Bapak Ibu, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan kuat dan kokoh. Karena kekristenan kan, ya kebanyakan gereja kan mengajarkan seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Dan memang itu benar. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Segala sesuatu yang ada di dalam hati kita akan terekspos, akan muncul seberapa murninya hati kita, Bapak Ibu. Zaman dulu, waktu youth masih banyak ya, masih ada orang-orang yang lama di sini, sekarang sudah keluar. Saya pernah mendengar ada guyonan seperti ini bahwa, ayo nganu noto pakir, ben kowe diberkati. Ya, ada satu remaja, Bapak Ibu, sekarang sudah tidak di sini, ketika mau ujian, ketika ada masalah, rajin nata parkir, Bapak Ibu Saudara, nata motor, Bapak Ibu. Tujuannya supaya diberkati. Sebetulnya melayaninya benar, Bapak Ibu. Melakukan sesuatunya benar, tapi kalau motivasinya hanya supaya didapat, orang bisa kecewa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melayani di tempat ini, tujuannya, hatinya hanya supaya terima sesuatu, Bapak Ibu, ya kita bisa kecewa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita murni, kita tulus,
Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Tawarik pasal 32. 2 Tawarik pasal 32. Kita baca 2 Tawarik pasal 31 terlebih dahulu. 2 Tawarik pasal 31. Ini bisa menjadi catatan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah dari ayat 1 sampai 21. Intinya di sini Hizkia ini melakukan apa yang benar Bapak Ibu. Membangun apa yang benar. Ayat 20, 2 Tawarik pasal 31. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil Bapak Ibu. Nah, ketika kita seperti ini kita pasti berharap berhasil Bapak Ibu. Kita berharap kita berkemenangan, kita diberkati. Ya itu tidak salah. Tetapi kalau tujuannya hanya di situ saja, ya orang bisa kecewa Bapak Ibu Saudara. Ayat 32, setelah Hizkia segenap hati tadi Bapak Ibu, melakukan apa yang benar, melayani Tuhan, 2 Tawarik pasal 32 ayat 1, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Setelah Hizkia melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah Hizkia memulihkan rumah Tuhan Bapak Ibu, setelah firman Tuhan berkatakan segenap hati Bapak Ibu Saudara. Ya kalau orang tujuannya hanya supaya baik saja, orang bisa kecewa Bapak Ibu. Hizkia bisa kecewa kalau akarnya tidak kuat Bapak Ibu. Kalau akarnya tidak tertanam, Hizkia tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Loh, saya sudah memulihkan rumah Tuhan. Saya sudah bayar harga. Saya sudah melayani. Saya sudah persiapan, saya sudah datang pagi-pagi, saya sudah datang setiap minggu, sudah segenap hati, kok malah Sanherib datang? Kok adalah persoalan datang? Kok malah ini sesuatu yang membuat Hizkia gemetar Bapak Ibu Saudara. Karena Raja Asyur ini ngenyek Bapak Ibu, ngenyek, merendahkan, tetapi Hizkia meresponi dengan benar. Dia mengandalkan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat musuh-musuhnya dihempaskan. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, mari terus segenap hati melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita jangan kendor Bapak Ibu. Karena kemenangan lepas kemenangan Tuhan sediakan. Banyak orang Kristen berhenti Bapak Ibu Saudara menjadi kecewa karena ekspektasinya berbeda Bapak Ibu Saudara. Banyak orang anak-anak Tuhan murtad Bapak Ibu, murtadianto. Karena ekspektasinya berbeda Bapak Ibu. Ya, yang tadinya sungguh-sungguh kecewa nikah dengan orang seberang. Nah, di sini nggak ada yang nikah dengan orang seberang. Menyeberang boleh Bapak Ibu Saudara, tapi nikah sama orang seberang jangan. Yud katakan menyeberang boleh, menikah dengan orang seberang jangan. Ayo 1, 2, 3. Yang belum nikah, jangan menikah dengan orang seberang. Kalau ada yang punya pacar orang seberang, lebih baik diputuskan. Lebih baik menderita sekarang daripada menderita seumur hidup. Yang ya cuman bapak, mam, Pastor Irin. Yang sudah menikah dengan orang yang bukan seberang. Yud, lebih berbahagia nikah dengan anak Tuhan. Nikah dengan partner in destiny. Amin. Mei, Dinda. Cia. Neraka seumur hidup Bapak Ibu. Di sini diajarkan surga terbuka. Tapi kalau salah nikah Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya bahwa ada pemulihan. Tapi yang belum jangan mencobai. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya uang, tapi istrinya atau suaminya bisa diajak berdoa, itu enak Bapak Ibu. Tapi kalau ada persoalan ekonomi,
istrinya atau suaminya nggak bisa diajak berdoa Bapak Ibu, sudah beban nambah beban lagi Bapak Ibu Saudara. Extra baggage Bapak Ibu. Sudah jatuh ketimpa rumah dan tangganya. Tapi kita bersyukur anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Taruna-taruna terus dipimpin Tuhan di tempat ini. Kok sampai sini ya Bapak Ibu? Sebentar. Mazmur Yesaya Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 37 ayat 30 sampai 31. Yesaya 30 sampai 31. Yesaya 37 ayat 30 sampai 31. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kembur anggur dan memakan buahnya. Ayat 31, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, kita orang-orang yang masih tertinggal, amin Bapak Ibu, kita katakan bersama-sama, akan berakar, pula ke bawah, dan menghasilkan buah kemana Bapak Ibu? Ke atas. Jadi jangan panik Bapak Ibu Saudara, jangan kok sepertinya gini-gini aja. Firman Tuhan menulis orang-orang yang tertinggal akan berakar ke bawah. Kita yang masih tertinggal ini akan berakar ke bawah Bapak Ibu, dan akan berbuah ke atas. Meskipun biji sesawi kecil, tetapi kalau ditanam, tetapi kalau berakar, itu menjadi lebih besar daripada tanaman yang lain. Firman Tuhan katakan seperti itu. Mungkin saat ini kita kecil Bapak Ibu, tapi kalau kita tertanam Bapak Ibu Saudara, kita berakar Bapak Ibu, kita bertumbuh Bapak Ibu, kita akan dipakai Tuhan jadi pengaruh yang besar. Itu sebabnya jangan lihat kecilnya biji sesawi. Jangan lihat kecilnya gereja ini Bapak Ibu. Jangan lihat kecilnya youth saat ini. Atau setiap kita saat ini Bapak Ibu. Karena kalau kita tertanam, kita berakar, kita pasti berbuah ke atas. Hanya masalah waktu saja Bapak Ibu. Kita mau menunggu atau tidak. Kita mau terus bertekun atau tidak Bapak Ibu. Karena kalau prosesnya benar, kita sudah tertanam, kita sudah berakar, tinggal kita kuat-kuatan saja menunggu Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam menunggu itu kita terus bertumbuh. Kita bukan menunggu pasif, tetapi kita menunggu sambil mempush. Kita menunggu sambil mendesak surga. Sehingga lambat laun sesuatu akan terjadi. Buah akan terlihat Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tanpa kita dibentuk Tuhan Bapak Ibu, kita tidak akan memiliki Taman Eden. Di sini Tuhan Allah membuat Taman Eden Bapak Ibu Saudara. Dan di situ ditempatkan manusia yang dibentuknya. Kenapa kita harus berakar Bapak Ibu? Supaya kita kuat dibentuk Tuhan. Kenapa kita dibentuk Tuhan? Salah satunya supaya kita bisa ada di Taman Eden Bapak Ibu. Karena dibentuk itu merubah karakter kita Bapak Ibu Saudara. Karakter yang suka marah dirubah Bapak Ibu menjadi lembut, menjadi sabar Bapak Ibu Saudara. Karakter yang penuh emosi, karakter yang tidak berkenan di hati Tuhan dibentuk Bapak Ibu. Tapi kalau tidak berakar, orang dibentuk sedikit nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, orang akan lari, tangan Tuhan membentuk nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berakar Bapak Ibu, kita mudah dibentuk. Mari kita katakan Tuhan bentuk aku. Sampai aku menjadi bejanamu yang mulia. Bejana yang mulia, amin. Dan ketika kita dibentuk Bapak Ibu, di situ ada Taman Eden. Tuhan tidak menempatkan manusia yang tidak dibentuknya, manusia yang sembarangan Bapak Ibu, manusia yang merugikan Bapak Ibu. Karena buat apa Tuhan menyediakan Taman Edennya bagi manusia yang liar, nggak mau diatur, nggak mau mendengarkan nasihat Bapak Ibu, nggak mau mengikuti kebenaran Bapak Ibu Saudara.
Alasan kenapa Tuhan keras kepada setiap kita, mendisiplinkan setiap kita Bapak Ibu, karena Dia mengasihi kita. Saya pun ya sebentar lagi punya anak Bapak Ibu Saudara. Saya berkata bahwa istri saya nggak mau didikan VOC Bapak Ibu Saudara. Dulu saya dididik VOC sama kakek saya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya nggak pernah memukul saya, atau kalau memukul dikenakan di tempat sebelahnya, tapi saya tinggal dengan kakek nenek saya Bapak Ibu. Kalau ada orang berkata kakek itu baik, nenek itu baik, memang baik. Tapi kakek nenek saya VOC Bapak Ibu Saudara. Saya belajar Bapak Ibu, kalau saya nggak sampai mudeng, ya saya masih ingat sampai saat ini, ketika dulu saya diajari berhitung, matematika, masih SD, kalau saya sampai nggak bisa menjawab soal Bapak Ibu, saya disontek Bapak Ibu Saudara. Ayo kerjain. Saya sampai nangis-nangis, ibu saya diam, bapak saya diam, kakek saya sama saya nyeneni saya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan dulu saya matematikanya bagus Bapak Ibu. Karena didikannya VOC. Saya mendapati kenapa, ini bahasa saya Bapak Ibu, Tuhan mendidik kita VOC Bapak Ibu, keras dengan kita Bapak Ibu, mendisiplinkan kita Bapak Ibu, supaya kita terbentuk Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita terbentuk Bapak Ibu, Taman Eden disediakan. Saya suka dengan ayat ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Makanya kalau kita dibentuk jangan lari Bapak Ibu. Kalau kita dibentuk jangan libur datang ke gereja Bapak Ibu Saudara. Terus datang ke gereja, Bapak Ibu, sampai karakter yang memang harus dibentuk ini terbentuk Bapak Ibu Saudara. Jangan lelah datang ke gereja Bapak Ibu Saudara, karena ini tempat dibentuk Bapak Ibu. Tempat kita dilatih Bapak Ibu. Dan tempat nantinya Taman Eden disediakan bagi setiap kita. Ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Bapak Ibu Saudara yang suka durian ada di situ. Yang suka alpukat ada di situ Bapak Ibu. Di sini ditulis berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Amin Bapak Ibu. Jadi Taman Eden itu luar biasa sekali. Izinkan kita tertanam Bapak Ibu. Izinkan hidup kita berakar di dalam Dia. Karena ketika kita berakar, kita bisa dibentuk. Mazmur pasal 112. Mazmur pasal 112 ayat 1. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka apa Bapak Ibu Saudara? Kepada segala perintahnya. Bapak Ibu Saudara sangat suka dengan segala perintahnya, amin Bapak Ibu. Kalau kita sangat suka dengan segala perintahnya, hati kita excited Bapak Ibu Saudara. Hati kita berapi-api Bapak Ibu. Hati kita bersemangat Bapak Ibu. Untuk mendengar apa yang hendak Tuhan katakan. Bahkan di rumah Bapak Ibu, kita mesti menyediakan waktu untuk mendengar firman-Nya. Ayat 2, bagi orang-orang yang sangat suka kepada perintahnya, sehingga mereka menjadi takut akan Tuhan, pola pikirnya berubah, hatinya berubah, anak cucunya akan perkasa di bumi. Orang-orang yang sangat suka kepada firman-Nya, kita melihat anak-anaknya Bapak Ibu, anak-anaknya akan perkasa di bumi. Anak-anaknya akan kuat di bumi. Anak-anaknya bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa, bukan menjadi orang yang sembarangan, tetapi menjadi kepala Bapak Ibu, menjadi pemimpin Bapak Ibu, bukan menjadi ekor. Biarlah orang-orang tua di sini sangat suka kepada firman-Nya. Biarlah taruna di sini sangat suka kepada firman-Nya. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3 Bapak Ibu, ini yang paling disukai oleh semua umat manusia. 1, 2, 3 kita baca Bapak Ibu. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap berapa lama Bapak Ibu? Selamanya. Biarlah kita menjadi orang yang sangat suka Bapak Ibu Saudara akan firman Tuhan. Orang yang sangat suka kepada firman Tuhan tidak bisa hidup tanpa firman. Setiap hari kalau nggak baca firman, kalau nggak belajar firman Bapak Ibu,
mati Bapak Ibu Saudara rohaninya. Tapi orang yang sangat suka kepada firman, bahagia Bapak Ibu Saudara. Meskipun nggak punya uang. Tapi itu nggak lama. Karena firman Tuhan berkata, harta dan kekayaan apa Bapak Ibu? Ada dalam rumahnya. Jadi terus Bapak Ibu bertekun, suka dengan firman-Nya. Ketika saat ini kita nggak ada kekayaan harta, tiba saatnya di rumah kita firman Tuhan katakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang mengikut Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Jadi adalah suatu kebodohan kalau kita berhenti mengikut Tuhan. Adalah suatu kebodohan kalau kita mengikut dunia Bapak Ibu. Kalau kita melihat orang dunia kok enak ya, tak ikut mereka itu kebodohan Bapak Ibu. Karena mengikut Tuhan lebih enak. Yang disediakan Tuhan lebih enak Bapak Ibu. Lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang disediakan dunia. Mari kita bersemangat Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita belum sampai ayat yang ketiga Bapak Ibu, terus Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita melihat rumah kita kok belum ada ya, harta kekayaan ya. Maka terus Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita sangat suka kepada firman-Nya, takut akan Tuhan, nanti lama-lama ada harta kekayaan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang mengatakannya. Jadi yang saat ini di rumahnya belum ada harta kekayaan, sama seperti saya, ayo kita semangat. Wah, di sini banyak ternyata. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Tuhan akan jadikan kita perkasa. Tuhan akan memberkati kita Bapak Ibu, berlimpah-limpah. Dan kita akan gunakan kekayaan itu untuk kerajaan Tuhan, untuk perkara-perkara sorga. Kita akan mengumpulkan harta di sorga. Ya, ketika kita kaya Bapak Ibu, kita kumpulkan harta itu untuk kerajaan sorga, untuk agenda Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kita loncat ayat yang ke-6, masih di Mazmur 112 Bapak Ibu. Ayat 6, sebab ia takkan goyah, untuk berapa lama Bapak Ibu? Untuk selama-lamanya. Ini orang-orang yang berakar Bapak Ibu. Orang-orang yang kuat Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak hanya bertahan hanya musim kalau gajinya banyak, kalau terima THR kuat, kalau nggak ada THR nggak kuat, bukan Bapak Ibu Saudara. Segala musim Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara terima THR enggak? Tapi kita tidak goyah Bapak Ibu Saudara. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka Bapak Ibu. Ada kabar apa di televisi, orang benar firman Tuhan katakan tidak takut Bapak Ibu. Karena berakar kuat dalam firman. Kenapa bisa berakar kuat? Karena sangat suka pada firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya itu menjadi pikirannya, hatinya yang diidam-idamkan Bapak Ibu. Yang dirindukan Bapak Ibu. Ia tidak takut pada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bukan separuh-separuh Bapak Ibu Saudara. Orang benar ini penuh kepercayaan kepada Tuhan. Teguh Bapak Ibu Saudara, kuat Bapak Ibu. Ayat 8, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ada musuh, ada tantangan, orang benar ini memandang rendah Bapak Ibu Saudara. Ada badai, orang benar ini memandang rendah Bapak Ibu. Karena orang benar ini percaya Tuhan lebih besar dari badainya. Tuhan lebih besar dari persoalannya. Ayat 9, ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Ya, jadi kalau rindu jadi orang benar tapi pelit Bapak Ibu nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ayat 9, orang benar ini membagi-bagikan Bapak Ibu. Ia memberikan Bapak Ibu Saudara kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Baiknya ini selamanya Bapak Ibu. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Biarlah itu terjadi dalam gereja ini. Terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita dibuat tanduknya meninggi dalam kemuliaan Bapak Ibu. Mari semangat berakar di dalam Tuhan. Mari semangat kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Karena sebentar lagi ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Tinggal kita mau menunggu atau tidak Bapak Ibu. Orang yang kuat menunggu sampai akhirnya akan melihat nubuatan di Mazmur 112 ini tergenapi. Nah, kita akan melihat, ini tadinya enggak biasa-biasa, sekarang jadi luar biasa. Tadinya biji sesawi yang kecil kok sekarang jadi pohon yang besar. Kita akan melihat itu di tempat ini Bapak Ibu. Orang-orang yang tadinya ini biji sesawi ini kecil, tidak kelihatan ini.
Tapi kemudian hari ketika bertumbuh akan jadi pohon yang besar. Banyak burung bersarang Bapak Ibu. Jadi jangan melihat kecilnya kita saat ini. Biar kita bertumbuh Bapak Ibu. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Cepat Bapak Ibu Saudara, amin. Cepat, singkat, padat. Yang penting jangan tidak ada isinya. Seharusnya ada isinya ya Bapak Ibu. Setelah ini yang mau mudik, ya silahkan mudik Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap hati-hati di jalan, berdoa Bapak Ibu, tetap mengandalkan Tuhan. Ya, tadi saya sempat dengar beberapa berbincang-bincang setelah ibadah ini mau mudik Bapak Ibu Saudara, mau keluar kota, ada yang mau pergi. Ya, tapi biarlah ya, pikirannya di sini dulu Bapak Ibu. Karena kita sangat suka kepada firman-Nya. 2 Timotius pasal yang ke-5. 2 Timotius pasal yang ke-5. Tidak ada Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Oh iya ini. 2 Timotius pasal yang kedua Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Jangan mudik dulu Bapak Ibu. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya suka dengan terjemahan dari KJV Bapak Ibu, King James Version dikatakan, study to see thyself approved unto God. Kalau bisa ditampilkan, minta tolong, tapi kalau nggak bisa tidak apa-apa. Di KJV ditulis belajarlah Bapak Ibu, supaya kita terima approval dari Tuhan. Intinya artinya seperti itu. Jadi kalau kita nggak sangat suka kepada firman-Nya, nah itu, study to see thyself approved unto God. Kalau Tuhan mengapprove kita Bapak Ibu, tidak ada jalan yang tertutup. Kemanapun kita pergi, di situ ada berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemanapun kita pergi, di situ ada kemenangan Bapak Ibu. Karena Tuhan yang mengapprove kita Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya semangat belajar Bapak Ibu. Belajar firman Bapak Ibu. Ketika breakthrough disampaikan, itu menjadi PR ya. Pastor Niko Selasa di sini menyampaikan, dikasih tugas ya Bapak Ibu Saudara. Supaya setiap kita ini belajar Bapak Ibu. Siapa di sini yang belajar firman hanya di gereja saja Bapak Ibu Saudara. Gak usah ngacong Bapak Ibu. Ngacong di dalam hati aja Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan menulis study Bapak Ibu. Belajar Bapak Ibu. Bukan sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak menyuruh, tidak sekolah Alkitab, tapi belajar. Di rumah belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bisa belajar perkara rumah tangga, sebagai suami bisa belajar perkara suami. Ya, Alkitab kita ini untuk pelajaran Bapak Ibu. Alkitab ini bukan hanya untuk khotbah. Ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan setiap kita, Alkitab ini supaya kita approve di hadapan Tuhan. Disetujui di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karena kalau kita belajar, kita jadi ngerti. Kalau kita belajar, kita jadi tahu hatinya Tuhan Bapak Ibu. Mari semangatkan lagi Bapak Ibu. Nyalakan kembali belajar firman Tuhan di rumah. Setengah jam, 1 jam, belajar Bapak Ibu Saudara. Karena dari situ kita bisa berakar. Ini kelihatannya hanya seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar, Bapak, Mam, Pastor Niko, Pastor Irin bisa imannya kuat. Salah satu rahasianya karena belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanya, Pastor Niko belajar berapa lama? Mam belajar berapa lama? Lebih dari 5 menit Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita belajar cuma 5 menit, ngantuk, ya kita nggak bisa berakar Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa terima approve dari Tuhan, persetujuan dari Tuhan Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan kita lihat bisa kuat, bisa perkasa, padahal masalahnya banyak, karena mereka belajar Bapak Ibu. Mereka mengenali hatinya Tuhan Bapak Ibu. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Yang berapapun umur kita Bapak Ibu, 70 tahun, 80 tahun, mari terus belajar. Sampai kita mengenal Tuhan muka dengan muka. Yohanes, murid Yesus yang sangat dikasihi, sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Petrus ingin bertanya sesuatu, Petrus ini sungkan tanya ke Tuhan Yesus.
melalui Yohanes. Coba tanyakan ini. Sangat dekat hubungan Yohanes, muridnya Tuhan Yesus yang sangat dikasihi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, melihat Yesus dalam rupa yang sesungguhnya, Yohanes seperti tidak mengenal Yesus Bapak Ibu. Yohanes mati Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya tapi dikatakan bahwa jangan takut, ini aku. Pengenalan kita akan Tuhan masih kecil Bapak Ibu. Masih ada banyak hal yang kita tidak kenal tentang Tuhan. Masih banyak Bapak Ibu Saudara. Yohanes ini rasul Bapak Ibu. Tapi ketika melihat Yesus di surga, Yesus dalam kemuliaannya di Pulau Patmos, dalam penglihatan, Yohanes seperti mati Bapak Ibu. Seperti tidak mengenali ini pribadinya Yesus yang dulu ada bersama dengan dia. Kita kalau lihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya Bapak Ibu, koet kita Bapak Ibu Saudara. Mati kita Bapak Ibu Saudara. Karena pengenalan kita hanya kecil. Itulah sebabnya mari kita semangat mengenal Tuhan lebih dalam. Bahagia orang yang mengenal Tuhan. Bahagia orang yang tahu jalan-jalannya Tuhan. Yang hidup di dalam jalan-jalannya. Oh, biarlah kita menjadi orang yang berakar dan kuat. Biarlah firman Tuhan siang hari ini Bapak Ibu memberkati setiap kita. Mari kita berakar, mari kita bertumbuh, dan mari kita berbuah. Orang benar kuat selama-lamanya. Orang benar tidak takut mendengar kabar celaka. Karena dia sangat suka dengan firman. Penghiburannya firman. Persoalannya dijawab dengan firman Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.